Pemirsa, kontestasi pemilu 2024 semakin memanas. Nama-nama capres semakin terang benderang. Setidaknya 3 nama telah dideklarasikan para elit partai. Akankah terjadi skenario persaingan 3 capres di pemilu mendatang? Berikut apa kata fakta. Satu lagi nama calon presiden telah diumumkan untuk berkontestasi di tahun 2024 mendatang. Sejauh ini sudah ada 3 nama yang diumumkan untuk maju dalam Pilpres. Lalu apa kata fakta? Yang terbaru ada Ganjar Pranowo yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kedua ada Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Dan nama ketiga sejauh ini ada Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Penunjukan ketiga nama tersebut telah melalui berbagai dinamika politik dan berdasar perhitungan matang. Tidak hanya soal elektabilitas, namun juga hitung-hitungan dukungan untuk mencapai presidential threshold. Apalagi pemilu 2024 mematok ambang batas pencalonan presiden yang lebih tinggi, yakni 20%. PDIP bisa mengusung Ganjar Pranowo secara mandiri karena telah memenuhi presidensial threshold 20%. Namun PSI dan juga Hanura juga telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar. Sementara itu Prabowo Subianto diusung oleh Gerindra. Gerindra dan PKB membangun koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan telah melampaui presidensial threshold hingga 22%. Lalu ada Anies Baswedan yang juga telah mendapatkan dukungan dari 3 partai koalisi perubahan yakni Nasdem, Demokrat dan juga PKS dan telah memenuhi presidensial threshold hingga 25%. Nama ketiga calon presiden yang telah diusung tersebut sudah tidak asing lagi. Ganjar, Prabowo dan Anies telah lama bertengger di posisi atas elektabilitas sebagai calon presiden. Elektabilitas ketiganya pun saling kejar mengikuti dinamika politik saat ini. Ya namanya politik memang harus punya pilihan, itu demokrasi ya. Jadi kita lihat perkembangan, kita lihat dinamika, yang penting semuanya berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan bangsa. Berdasarkan survei, elektabilitas ketiga capres masih layak teratas. Hasil survei Politika Research and Consulting atau PRC menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto 22,5%, Ganjar Pranowo 20,2% dan Anies Baswedan 17,9%. Sementara menurut survei indikator politik, Ganjar Pranowo elektabilitasnya 30,8%, sedangkan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto imbang di 21,7%. Lalu menurut hasil survei dari LSI, Prabowo Subianto di 30,3%, lalu Ganjar Pranowo 26,9% dan Anies Baswedan di 25,3%. Kami menyerahkan kepada beliau untuk bisa menentukan pasangannya yang tentunya memiliki sejumlah kriteria yang diyakini juga bisa meningkatkan kans kemenangan dan tentunya memiliki kesamaan dalam visi perubahan. Pertarungan menuju RI 1 tentu juga tak lepas dari kekuatan harta. Sudah menjadi rahasia umum, butuh modal besar untuk maju sebagai calon presiden. Lalu seberapa banyak harta ketiganya? Anies Baswedan tercatat memiliki harta kekayaan sejumlah tanah dan juga bangunan senilai total 14,77 miliar rupiah serta harta bergerak lain 3,8 miliar rupiah.
Namun Anies juga memiliki utang sebanyak 7,6 miliar rupiah sehingga total kekayaannya adalah 10,95 miliar rupiah. Sementara Ganjar Pranowo harta total kekayaannya adalah 11,77 miliar rupiah, di mana aset tersebut termasuk kas, tanah dan juga bangunan serta harta bergerak lain. Ganjar juga tercatat tidak memiliki utang. Sedangkan Prabowo Subianto memiliki kekayaan yang fantastis bahkan lebih dari 2 triliun rupiah, termasuk 10 bidang tanah dan juga bangunan serta surat-surat berharga. Utang Prabowo juga tercatat tidak lebih dari 8 miliar rupiah. Lalu bagaimana peta politik pasca penunjukan Ganjar sebagai capres PDIP? Yang kita lihat ini kan ketat di antara 3 nama dan belum ada satupun yang mencapai angka 50%. Sudah pasti baik Ganjar, Prabowo ataupun Anies membutuhkan sosok calon wakil presiden bukan hanya sebagai pelengkap tapi sebagai support secara elektoral. Artinya dia bisa menjadi variabel komplementer secara elektoral. Kontestasi jelang pemilu 2024 semakin panas. Nama-nama lain kemungkinan besar masih akan muncul sebagai capres dan menarik untuk dinanti siapakah yang akan menjadi cawapres bagi ketiganya. Saya Raisa Nadia dan juru kamera Dimas Winardi. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.